Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan penjelasan pada diabetes mellitus kali ini dengan soal yang berbeda. Ini adalah soal untuk cara penggunaan dan juga terkait dengan insulin. Oke, baik. Soal yang pertama ya. Seorang pasien mendapatkan obat akarbose. Pasien bertanya kepada apoteker terkait dengan cara penggunaan obat akarbose tersebut. Cara penggunaan obat akarbose yang tepat adalah, nah, ini terkait dengan cara penggunaan ya. Oke, karena di sini saya share screen-nya recordnya tidak bisa bolak-balik di beda jendela. Jadi saya crop bagian perkeni. Ini adalah perkeni 2021 pada halaman 96. Nanti yang kita gunakan itu halaman 96, 97, dan 98. Nanti teman-teman bisa dilihat ya pada bagian perkeni. Kurang lebih seperti ini. Contohnya, ini sudah saya crop. Apakah terlihat? Ini sudah 90%. Oke. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, itu ada golongan sulfonilurea. Nah, sulfonilurea ini adalah obat yang diawali dengan huruf G dan belakangnya yang berbeda. Jadi, glimepirid, glipizid, glikazid, glikuidon, glibenclamid, gitu. Nah, itu pokoknya yang awalannya gli. Ingat, kalian kalau awalannya gli, berarti dia golong sulfonilurea. Untuk golongan sulfonilurea ini digunakannya sebelum makan. Biasanya itu adalah 30 menit sebelum makan. Nah, secara mekanisme, misalnya obat sulfonilurea nih, secara mekanisme seperti ini. Kemudian penggunaannya seperti ini. Nanti efek sampingnya juga seperti ini. Jadi, terkadang si obat dengan mekanisme dan efek samping itu akan saling berhubungan. Jadi, nanti akan memudahkan kalian untuk menghafalkan. Oke, sulfonilurea itu secara mekanisme akan meningkatkan insulin, meningkatkan produksi insulin. Nah, jadi secara logika gini, kalau misalnya insulinnya meningkat, berarti itu kapan? Nah, itu kan harusnya ketika si gulanya sudah ada, gula dalam darah itu sudah ada, si insulin kan sudah ada harusnya. Berarti efektivitas untuk menggunakan si obat sulfonilurea ini adalah sebelum makan. Jadi ketika setelah makan nih gulanya naik, ya kan? Itu sudah tersedia insulin. Jadi insulinnya nanti yang akan mencegah kenaikan gula darah seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah glinit. Glinit sama ya, seperti sulfo. Kemudian ada thiazolidinedion. Ini adalah pioglitazone yang kemarin sudah saya jelaskan. Terkait dengan efek sampingnya itu nanti akan menyebabkan fraktur tulang. Jadi, apabila pasien dengan keluhan misalnya nih ada pasien kecelakaan, terus dia patah tulang. Nah, dia menderita diabetes, itu tidak boleh digunakan golongan thiazolidinedion dikarenakan dia memiliki efek samping yang akan memperparah keadaan si pasiennya tersebut. Nah, untuk penggunaannya itu tidak bergantung pada jadwal makan. Kemudian ada si alfa-glukosidase, contohnya adalah akarbose. Akarbose digunakan pada suapan pertama, bersama suapan pertama. Nah, ini juga secara mekanisme itu adalah menghambat absorpsi glukosa, ya kan? Jadi, ketika kita mikir nih absorpsi glukosa, absorpsi terjadi di mana? Di lambung. Oke, di lambung. Di lambung itu tempatnya apa? Oh, tempatnya makanan, ya kan? Jadi, ketika dihambat absorpsinya itu kapan? Ya ketika ada makanan. Ketika ada makanan itu kapan? Ya ketika kita makan, ya kan? Makanya obat akarbose ini
digunakan dengan apa? Bersama dengan suapan pertama, jangan sebelum makan, ya kan? Kalau misalnya sebelum makan, makanannya aja belum ada, ya kan? Makanannya aja belum ada, apa yang mau dihambat? Glukosanya juga nggak ada. Harusnya dia bekerja bersama dengan makanan. Jadi ketika ada makanan, disitulah dia bekerja. Makanya untuk cara penggunaannya, dia adalah bersama suapan pertama. Oke, selanjutnya adalah biguanid atau metformin. Nah, ini bersama atau sesudah makan. Ini tuh juga berhubungan dengan efek samping. Nah, efek samping dari metformin itu dapat menyebabkan dispepsia misalnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, metformin itu lebih baik digunakan sesudah makan. Oke, selanjutnya adalah penghambat DPP-4 atau inhibitor DPP-4. Ini yang semua belakangnya adalah leptin. Leptin itu tidak bergantung pada jadwal makan. Kemudian menghambat SGLT2 itu juga tidak menghambat jadwal makan. Kemudian ada juga obat kombinasi tetap. Nah, ini bisa dicermati apabila nanti ada obat kombinasi, misalnya golongan sulfonylurea dengan golongan biguanid, metformin sama gliben. Tuh, bersama atau sesudah makan. Itu nanti bisa dicermati di sini. Oke, kembali lagi ke soal ya. Kita kembali ke atas, ke belakang. Oke, jadi akar Bose pertanyaannya. Berarti akar Bose itu digunakan pada suapan pertama. Oke. Itu ya. Jadi kuncinya adalah akar Bose. Ini obatnya akar Bose. Berarti dia golongan alfa kosidase. Cara penggunaannya adalah ini. Oke, sebelum makan 30 menit sebelum makan, ada 1 jam sebelum makan. Oke, di sini biasanya soal yang menjebak gitu. Jadi ini kan sebelum makan, ini 30 menit sebelum makan ya kan. Jadi kalau ketika ada begini, dilihat dulu yang ditanyain obat apa gitu. Kalau misalnya kayak glimepirid, glibenclamid, itu kan sebelum makan. Kalian harus spesifik hafal atau mengerti secara spesifik terkait dengan obat tersebut efektif digunakan pada kapan. Sebelum makan tuh kan bisa 1 jam sebelum makan, 15 menit sebelum makan ya. Tapi kalau misalnya ada yang lebih spesifik, misalnya 15 menit sebelum makan atau 30 menit sebelum makan, ya pilih yang dia itu spesifik. Oke. Lanjut, nomor 2. Seorang pasien mendapatkan resep insulin detemir. Detemir ya. Di sini kata kuncinya adalah detemir. Kemudian namun di instalasi farmasi obat tersebut habis. Apakah yang dapat diberikan pasien untuk mengganti insulin detemir? Oke. Kita ke guideline. Ya, ini sama guideline-nya dari Perkeni. Oke. Yang sering keluar itu insulin itu ada insulin kerja cepat, rapid acting, kerja pendek, reguler, kemudian kerja menengah atau NPH, dan kerja panjang, long. Oke, kalau saya menghafalnya gini, kalau yang long dulu. Long itu secara pengucapan dia itu terdengar hampir sama, hampir sama. Detemir, levemir, glargine. Jadi ada ear gitu. Cuma ada 2. Kalau misalnya detemir, dia itu patennya levemir. Kalau glargine, Lantus. Kemudian ini untuk menengah itu adalah NPH. Berarti kalau NPH itu kerja menengah. Di sini ada humulinnya ada 2, di pendek itu R, di menengah itu N. Jadi kalau seperti ini teman-teman, ingat aja nih, NPH awalannya adalah huruf N, berarti humulin N. Kalau kerja pendek reguler diawali dengan R, berarti humulin R. Kemudian kalau analog kerja cepat atau rapid acting, rapid kerja cepat itu ada 3 yang sering keluar. Lispro itu adalah Humalog, katanya, Aspart, Novorapid, kemudian Glulisin itu Apida. Nah, di sini bisa hafalnya kalau saya nge-lag. Kalau nge-lag itu biasanya apa? Teman-teman kalau HP-nya nge-lag itu lambat atau responnya lambat kan, nge-lag gitu kan. Loading maksudnya. Nah, kalau saya nge-lag itu kan lama, tapi di sini adalah kebalikannya. Jadi kerjanya kerja
cepat. Jadi nge-lag itu mah jadi cepat kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau yang insulin ini nggak sering. Yang sering keluar adalah ini. Kemudian juga cara penggunaannya, biasanya kalau rapid acting atau yang kerja cepat itu digunakan 5 sampai 15 menit sebelum makan. Kalau yang ini tergantung nanti dosisnya berapa, kerja pendek, kerja menengah. Kemudian kalau Glargine, Glargine Detemir yang kerja panjang itu biasanya one daily atau cuma digunakan sekali, itu biasanya pada malam hari sebelum tidur. Karena dia secara kerja dia onsetnya dia ini lama kerjanya dia panjang. Gitu. Oke, kembali ya. Jadi ingat ya teman-teman untuk menghafalnya, kalau kerja cepat itu nge-lag, Lispro, Aspart, Glulis. Kemudian yang kerja pendek itu R, reguler, berarti humulin R. Kalau yang kerja menengah itu NPH, berarti N, humulin N. Kemudian kerja panjang dia ada Glargine, itu Lantus, Detemir, Levemir. Oke. Balik ke atas. Ya. Diberikan berarti apa? Detemir, berarti dia kerja panjang, berarti dia adalah Glargine. Kalau Lispro dia kerja cepat. Kerja cepat ke? Coba cek. Kerja cepat. Rapid acting. Rapid acting kerja cepat. Kemudian Glulisin juga sama. Glulisin itu kerja cepat. Kalau humulin N, ini N ya teman-teman. N berarti kerja NPH, menengah. Maaf, jempolnya kegedean ini. Jadi tipu terus. Oke, nomor 2 sudah terjawab. Oke, kembali ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3. Pasien datang ke IGD dengan gula darahnya itu 300. Nah, ini MGDL atau berapa ya satuannya? Saya lupa, nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Obat yang tepat diberikan kepada pasien untuk mengatasi hiperkalemia adalah, oke, di sini kuncinya adalah pasien datang ke IGD. Kuncinya gula darah 300. Ya. Oke, pasien kalau misalnya datang ke IGD dengan keadaan sudah nggak sadar misalnya, terus dia gula darahnya sudah tinggi, sudah 300 atau 500 misalnya. Obat yang diberikan itu adalah dia yang kerjanya cepat, jadi nggak perlu menunggu. Di sini ya, obat seperti, nah ini, awalan, onsetnya kalau Lispro, Aspart, Glulisin itu 5 hingga 15 menit. Kemudian kalau yang Apidra, yang humulin R, humulin R dan Actaprid itu 30 sampai 60 menit. Kalau yang humulin N 1,5 sampai 4 jam. Kemudian yang long itu 1 sampai 3 jam. Jadi, untuk kasus seperti ini, itu adalah pilih yang onsetnya itu cepat. Berarti yang mana? Yang analog kerja cepat. Jadi dia menggunakan insulin yang kerja cepat atau rapid acting. Oh ya, di sini itu biasanya kalau kasus seperti ini itu atau pada insulin itu teman-teman juga harus hafal patennya apa, nama jual dagangnya apa. Nah di sini kan adanya Novorapid, Humulin, Humulin N, R, Levemir. Nah, oke. Di sini kalau yang tadi itu Lispro itu Humalog. Kemudian Aspart itu Novorapid. Glulis itu Apidra. Nanti kalau ditanya, kalau dia kayak soal nomor 2, Apidra nggak ada yang dikasih apa? Humalog. Seperti itu. Jadi kalian harus hafal patennya juga. Jangan cuma generiknya. Ini ya. Ini adalah Aspart. Nah, pengalaman saya di soal tryout nasional itu kemarin menjebak sekali.
Kalau kalian tidak jeli atau kalian tidak memahami, biasanya akan terjebak. Apa jebakannya? Jadi kemarin adalah Novorapid itu di pilihan sudah ada. Tetapi di bawahnya itu ada aspartat. Aspartat, teman-teman, bukan aspat. Ya, ini ditambah AT. Nah, itu kalian jangan sampai terjebak di aspartat. Aspartat itu bukan insulin. Yang insulin adalah Novorapid yang isinya aspat. Ya, oke. Kalau humulin N berarti menengah, R itu yang di reguler, Levemir adalah long acting. Long, ini reguler, yang ini adalah menengah. Oke, 3 soal sudah cukup bagi saya untuk ngeciwis, ngoceh sampai 16 menit ya teman-teman. Untuk yang lain-lain silakan dibaca lagi di bagian perkeni, di perkeni 2021. Kalau kurang mantap, teman-teman silakan buka. Ada yang terbaru, coba dicari ada 2022. Mungkin kalau sudah ada, kalau belum ada yang di 2021 silakan dibuka terkait dengan penggunaan obat-obat seperti ini. Oke, sekian. Semoga termotivasi, semoga terbantu dengan penjelasan saya yang agak belibet ini. Semoga teman-teman bisa menerima. Nanti kalau ada kesalahan dalam saya penyampaian atau pengucapan yang saya tidak sadar, nggak terkoreksi oleh saya, silakan teman-teman komen di bawah. Jadi misalnya, maaf Pak, ini sumbernya yang aku dapat tuh gini, gitu kok Mbak jelasinnya kayak gitu. Nanti bisa kita saling belajar ya. Jadi di sini kita adalah sharing untuk sama-sama belajar, bukan saya yang kesannya sangat menggurui gitu. Tapi di sini saya ingin berbagi ilmu, berbagi dengan apa yang saya pahami kepada teman-teman untuk menghadapi UKAI Apoteker 2023 dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman subscribe, comment, like.